Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Baik. Baik. Pertama-tama mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dengan bisa duduk ya, bisa duduk dengan keadaan tegap ya. Baik, saya akan share screen. Baik, yang kedua kita akan menyanyikan lagu Mars Advent Sinar Kasih. Senang berada di sana karena Tuhan setia. Ku senang berada di sana karena Tuhan pelihara. Ku yakin kan berubah bersama Yesus Raja. Ku yakin kan bertumbuh
sinar kasih. Ku senang berada di sana, karena Tuhan setia. Ku senang berada di sana, karena Tuhan pelihara. Ku yakin kan berubah bersama Yesus Raja. Ku yakin kan bertumbuh bersama Allah Bapa, bersama Allah Bapa, bersama Allah Bapa. Baik. Untuk doa buka dibawakan oleh Mem Arum. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih banyak ya Tuhan atas segala pimpinan, penjagaan, dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama untuk mengadakan kelas penamatan ya Tuhan. Kiranya acara ini boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dari awal hingga akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Berkatilah Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya menjadikan berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunkan dosa kesalahan kami yang begitu banyak. Semua ini hanya kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik. Untuk selanjutnya kita akan bersenang diri karena kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ore. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi adik-adikku TK Advent dan SD Advent. Selamat pagi, Selamat pagi. Pagi Pendeta. Seragamnya bagus sekali ini, warna biru putih. Ya Pak Pendeta juga pakai ya, mirip-mirip biru putih ya. Baik, ini warna seragam TK ya. Luar biasa. Seragam yang menunjukkan kita sebagai orang-orang yang memiliki hati yang bersih ya, putih melambangkan hati yang bersih ya, biru menggambarkan kebijaksanaan bahwa kita semakin bijaksana. Baik, bolehkah saya diizinkan untuk share screen? Bolehkah jadikan saya co-host? Oke. Sudah bisa? Apa terlalu dekat ya aku ya? Saya akan melihat Tuhan melalui screen pada saat ini ya. Baik, saya klik. Masih belum. Jadi adik-adik sudah nggak sabar ya. Hari ini hari yang menyenangkan karena pertemuan kita yang nanti sudah adik-adik jadi berbeda ya. Sudah naik kelas ya. Mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Oke, sambil menunggu. Oke. Masih belum. Ayo. Sudah bisa? Baik. Belum ya? Baik, adik-adik, ada yang tahukah bahwa
Hari ini, hari yang istimewa ini adalah hari yang sungguh mengembirakan. Kita memiliki satu tema yang luar biasa, ya, yang tentunya adik-adik TK Advent sudah tahu, ya. Apa judulnya? Aku anak terang. Luar biasa, ya. Aku anak terang. Siapa yang tidak suka terang? Tidak ada tentunya, ya. Semua suka terang, ya. Buktinya pada pagi hari ini kita bertemu, kita memilih pada terang hari, pada pagi hari, supaya semuanya dapat terlihat dengan baik. Nah, aku anak terang. Jadi siapa ini terang? Aku. Siapa aku ini? Aku ini adalah masing-masing kita, ya. Aku anak terang. Mengapa kita bisa menjadi terang? Nah, itulah pada saat ini kita akan coba sama-sama apa? Sama-sama mau mendengarkan apa yang firman Tuhan akan katakan. Nah, adik-adik dan semua yang boleh mengikuti acara lepas pisah atau penamatan online TK Advent Sinar Kasih, tentunya sudah pernah belajar tentang firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 3, di sana dikatakan di Alkitab, dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi Alkitab, firman Tuhan memberitahukan awal terjadinya terang. Pertama kali yang dijadikan Tuhan adalah terang. Ketika terang itu dijadikan, cakrawala masih menyatu dengan bumi, ya. Dan bumi ini gelap. Jadi pertama kali Allah jadikan terang, waktu itu saat cakrawala masih menyatu dengan bumi. Bumi ini masih apa katanya? Gelap. Jadi sebelum terang itu ada, bumi gelap. Bumi gelap. Ketika Tuhan jadikan terang, maka terang itu membuat bumi menjadi apa? Menjadi terang, ya. Bumi mulai menampakkan cahayanya, ya, cahayanya. Kenapa? Adik-adik, bumi bisa menampakkan cahayanya karena ada terang, ya, karena ada terang. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, tahukah kita siapa terang itu? Terang itu adalah Tuhan sendiri. Terang itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, kita hidup di dalam kegelapan. Coba adik-adik pikir sebentar. Kalau malam hari mati lampu, bagaimana? Apakah kita bisa bebas bergerak atau berjalan, beraktivitas? Tidak, betul sekali Matthew, tidak. Kita akan tersandung. Kita akan apa? Akan menabrak sesuatu, akhirnya bisa terluka. Tetapi kalau sudah nyala lampunya, lalu sudah terang, kita bebas melihat. Melihat siapa? Melihat mama kita, melihat papa kita, melihat saudara-saudara kita. Itulah. Di terang itu sungguh indah, ya. Terang itu gambaran daripada Tuhan. Jadi mengapa Tuhan pertama kali ciptakan terang? Apa tujuannya Tuhan pertama kali ciptakan terang? Tujuannya adalah jadikanlah Tuhan yang pertama dalam hidup kita, ya. Jadikan Tuhan yang pertama. Kenapa Tuhan yang pertama? Kalau Tuhan yang pertama, maka Tuhan akan tambahkan apa yang kita inginkan, ya. Masih ingat dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu apa terjadi? Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi kalau Tuhan kita cari lebih dulu, maka semua yang kita inginkan, mau apa yo? Permen, mau apa lagi? Pakaian, mau rumah, Tuhan tambahkan, ya. Sayangnya saya nggak bisa share screen, ya, jadi adik-adik tidak bisa lihat dia punya slide-nya, ya. Tapi tidak apa-apa. Kita boleh bersyukur karena boleh bertemu.
karena firman Tuhan. Nah, adik-adik, Lukas 11 ayat 35, kalau kita baca ayat ini, Yesus mengatakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Nah, jadi terang yang ada pada kita jangan menjadi gelap. Tadi sudah kita lihat dalam Kejadian bahwa terang itulah Tuhan. Tuhan mau supaya dia yang terutama, yang pertama dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah menjadi terang, sudah Tuhan tinggal dalam diri kita, maka jangan padamkan terang kita. Apa sih terang itu? Terang itu bisa kita sebut dengan segala perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, di mana kita boleh berbuat baik? Di rumah, di sekolah, di gereja, ya. Siapa yang menolong kita supaya bisa berbuat baik? Tuhan. Di rumah, coba ya kita ingat-ingat ya. Di rumah, perbuatan baik apa yang boleh kita lakukan di rumah? Pertama, membantu mama mencuci piring dan membersihkan dapur. Wah, enak sekali. Bantu mama mencuci piring dan membersihkan dapur. Apalagi berbuat baik. Berkata sopan kepada semua anggota keluarga. Nggak boleh kita apa? Maki-maki, membentak, marah-marah. Harus berkata sopan. Apalagi perbuatan yang boleh kita lakukan sebagai anak terang. Membantu ayah membersihkan halaman rumah. Ya, kalau di kelas, ya kita jaga kebersihan kelas. Kalau di gereja, kita juga jaga kebersihan gereja, ya. Apalagi membersihkan kamar tidur sendiri, ya. Nah, itu dia. Siapa pagi-pagi tadi bangun membersihkan kamar tidurnya? Puji Tuhan, ya. Kita sudah terbiasa, ya, harus membersihkan kamar tidur. Jadi berkata sopan perlu, apalagi membantu ibu menjaga adik. Siapa yang di rumah yang punya adik? Nah, yang punya jangan lupa membantu ibu menjaga adik, ya. Apalagi tidak berbohong dan selalu berusaha jujur, ya. Nah, jadi terang itu adalah sesuatu yang baik. Dari mana kita bisa tahu yang baik-baik itu? Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, sabdamu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku. Jadi, kalau kita memiliki firman Tuhan, kita tahu berbuat yang baik. Kita tahu berbuat yang membuat orang tua jadi bangga pada kita. Yang membuat teman menjadi sayang dengan kita. Yang membuat guru menjadi sukacita karena kita. Siapa yang membuat kita bisa menjadi anak terang? Firman Tuhan. Siapa suka baca Alkitab di rumah? Kita harus suka baca Alkitab. Terima kasih, ya. Kita harus suka baca firman Tuhan di rumah. Baik. Adik-adik, dalam penciptaan jangan lupa, pertama kali Allah jadikan terang. Pada hari keberapa? Ada yang ingat? Pada hari keberapa Allah jadikan terang? Pertama. Jadi dengan Tuhan menjadikan terang yang pertama dalam ciptaannya, Tuhan mau kita ingat. Pertama kali yang harus kita ingat Allah Tuhan, ya. Pertama kali ingat Allah Tuhan. Nah, setelah terang ada, pada hari keempat Tuhan menjadikan benda-benda yang lain supaya membuat terang itu semakin jelas. Siang hari Tuhan berikan matahari, malam hari Tuhan berikan bulan untuk menghitung waktu, ya, supaya kita bisa tahu berapa umur dunia ini, berapa umur kita, ya. Nah, itu adanya matahari dan bulan. Tuhan berikan untuk kita, Tuhan tambahkan, ya. Nah, jadi adik-adik, kita yang hadir pada pagi hari ini, ingatlah, Tuhan menjadikan terang, tujuannya adalah supaya kita memisahkan yang namanya apa? Kegelapan. Tuhan jadikan terang supaya gelap itu kita singkirkan. Apa itu kegelapan? Kegelapan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, yang suka melawan orang tua,
yang suka berdusta, yang suka apa lagi? Tidak mengerjakan tugas, yang tidak suka baca Alkitab. Nah, itu hal-hal yang gelap. Jadi, apakah terang kita bercahaya? Adik-adik, apakah kita punya terang bercahaya? Apakah orang lihat segala kebaikan kita? Harus kita tunjukkan. Nanti kalau kita pulang ke rumah, bantu mama papa, ya, bersihkan kamar tidur sendiri. Nanti kalau kita jumpa lagi di kelas berikutnya, buat yang baik. Ingat ada satu lagu, ya. Yesus jadikan hatiku terang, ya. Yesus jadikan hari kita terang, ya. Lalu kalau iblis, apa yang iblis buat? Iblis jadikan hatiku gelap. Iblis hanya jadikan hati kita gelap. Jadi jangan coba-coba untuk kita biarkan iblis tinggal dalam diri kita. Tapi biar Tuhan yang pertama yang tinggal dalam diri kita. Supaya apa? Supaya terang kita bercahaya. Firman Tuhan Yesus di dalam Matius 5:14 katakan, kamu ada terang dunia. Adik-adik kita semua adalah terang dunia. Jadi pastikan kita bercahaya, ya. Pastikan kita bercahaya. Nah, ada sebuah kisah yang pendeta ingin sampaikan. Di Mesir pernah terjadi sebuah kegelapan yang sangat gelap. Keluaran 10 ayat 21 menjelaskan tulah yang ke-9. Apa itu tulah ke-9? Masih ingat kita cerita Alkitab, ya? Keluaran 10 ayat 21. Apa tulah ke-9? Gelap gulita. Itu dia. Berapa lama gelap gulita? Selama di Mesir. 3 hari dia gelap. Semua orang tidak bisa beraktivitas. Orang-orang Mesir tidak bisa beraktivitas. Tapi pertanyaannya, kalau di Mesir gelap, 3 hari tidak bisa buat apa-apa, bagaimana dengan tempat umat Israel tinggal? Apakah gelap? Tidak. Di tempat di mana orang Israel tinggal, tempatnya tidak gelap. Kenapa tidak gelap? Karena ada Tuhan di sana. Tuhan sanggup menciptakan terang hanya dengan berfirman saja. Sama seperti dia menciptakan dunia ini. Jadi ketika 10 tulah itu ada di Mesir, kegelapan menyelimuti bangsa Mesir, aktivitas menjadi terganggu. Begitulah hidup kita. Kalau hati kita gelap, tidak punya Tuhan yang pimpin kita, maka kita tidak tahu membuat yang baik. Kita tidak punya masa depan. Kita akan mudah menjadi orang yang putus asa. Itu dia. Jadi jangan putus asa, ya adik-adik, ya. Belajar sungguh-sungguh, giat, capailah ilmu. Setinggi-tinggi apa? Setinggi-tingginya, ya. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang. Kalau nggak nyampe sampai di langit lah. Ya. Jadi gantungkan cita-cita. Kita mau jadi apa? Mau jadi dokter? Yuk kita capai dokter bersama Tuhan. Mau jadi pilot? Mau jadi kapten? Kita capai semua dengan Tuhan. Jadi Tuhan sanggup menyinari hidup kita. Ya, jadi ya. Tuhan sanggup menyinari hidup kita. Tuhan sanggup membuat kita hidup di dalam terang. Jadi kita terima kasih kepada Tuhan. Nah, Tuhan jadikan terang. Tuhan jadikan hidup kita terang. Maka kita harus percaya pada Tuhan selalu. Ya. Jadi di mana kita harus memancarkan terang? Ya, wah, saya sudah jadi terang nih, terang Tuhan nih. Kan Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Sekarang di mana kita menjadi terang? Pertama, terang di rumah. Jangan lupa, yang pertama kita menjadi terang di rumah, ya. Terang itu menjadi identitas bagi orang percaya. Ya, kehidupan terang itu, berbuat baik itu menjadi identitas bagi orang percaya. Ya, sama seperti ada di pakai pakaian sekarang ini putih, biru. Itu menandakan identitas adik sebagai siswa-siswi TK Sinar Kasih. Ya, nah itu dia. Jadi putih biru menggambarkan apa? Identitas. Nah, umat Tuhan apa identitasnya? Hidup dalam terang, berbuat baik supaya orang tahu dan mereka memuji Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Karena melalui dia, saya mendapat berkat. Ya kan? Senyum juga itu menjadi apa? Menjadi terang, senyum. Ya, di rumah, dengar-dengar orang tua, dengaran papa mama, menghargai kakak dan adik, ya, belajar, membantu orang tua, itu adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan yang di surga. Amin. Ya, itu di rumah ya. Yang kedua, di sekolah. Kamu harus menjadi terang. Bagaimana menjadi terang di sekolah? Ya, kata-kata kita harus sopan dengan teman kita, dengan guru-guru kita, sopan. Ya, kita harus membantu mereka. Asal belajar kelompok, yuk saling berbagi. Kita yang tahu menjawab soal, ajarkan teman kita bagaimana mengerjakan soal. Tapi saat ujian jangan ya. Jadi terang membantu teman. Jadi teman-teman akan ingat, wah enak sekali ya punya teman yang membantu saya belajar bersama. Itu dia. Ya, itu di sekolah. Di sekolah. Di gereja juga sama. Di gereja kita adalah nah, mari kita memuji Tuhan. Mari kita belajar pelajaran sekolah sahabat anak-anak. Ya, mari kita memuji Tuhan bersama keluarga. Itu di gereja. Nah, adik-adik, tentunya Tuhan ingatkan kita melalui Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah. Kenapa Tuhan bilang bangkit menjadi teranglah? Sebab terangmu, Tuhan ya, soalnya bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi Tuhan katakan kita harus bangkit menjadi terang. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Kenapa kemuliaan Tuhan terbit atas kita? Karena kita mengutamakan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Ingat ya, Tuhan yang pertama harus dalam hidup kita. Sehingga sebagaimana lagu tadi yang sudah kita dengarkan, ya, bahwa kita memiliki tempat untuk berdoa. TK Advent tempat untuk kita bisa berdoa. TK Advent menjadi tempat kita mengenal saudara-saudara kita. TK Advent menjadi tempat kita ditempa menjadi orang-orang yang berhasil. Dan kita harus senang. Kenapa kita harus senang? Karena di TK Advent selama setahun ini kita sudah mempelajari tentang Tuhan. Ya, kita sudah melihat bagaimana kasih Tuhan. Jadi kita akan bertumbuh dalam iman dan pengharapan bersama siapa? Tuhan kita, ya Yesus Kristus. Kiranya melalui firman Tuhan yang pada pagi hari ini menolong kita untuk dapat siap memasuki hari yang lebih baik, ya, hari yang lebih baik. Kiranya acara lepas pisah atau penamatan online TK Advent Sinar Kasih benar-benar membuat kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mengutamakan Tuhan, menjadi berkat di rumah, menjadi berkat di sekolah, dan menjadi berkat di gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah anak-anak dapat menjadi anak-anak yang terang ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak. Mana kamarnya?
Baik, terima kasih. Itu adalah lagu pujian dari anak-anak TK. Mohon maaf, mungkin saya mengeditnya sedikit berantakan. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan kesaksian dari perwakilan wali murid, dari orang tua dari adik kita Matthew Nelwan, yaitu Ibu Mala Nelwan yang akan menyampaikan kesan dan pesan untuk TK Sinar Kasih. Shalom, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk Shalom. kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih untuk Ibu Mala yang sudah membawakan kesan dan pesan untuk kita. Biarlah itu dapat memotivasi kami, guru-guru yang ada di TK Sinar Kasih untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan untuk perwakilan dari anak tamatan di tahun 2021 dan 2022 ini. Shalom, puji dan syukur pada hari ini.
Mohon maaf, Miss. Suaranya tadi nggak kedengaran, Miss. Sama videonya juga nggak ada. Oh iya, Bu Pendeta, sorry. Karena di saya, oke, sebentar ya, saya putar ulang ya. Terima kasih, Miss. Shalom, puji. Apakah sudah terdengar? Belum. Belum. Tadi waktu dari lagu itu juga nggak kedengaran. Terus nggak ada gambar. Iya, betul. Sorry, oke. Lebih berkembang dan lebih banyak. Ada yang Terima terpencet, kasih maaf ya. kepada guru-guru yang mendidik kami sepanjang. Ya, Miss. Jadi dari yang lagu tadi cuman ada videonya. Nggak kelihatan, Miss. Oh, jadi lagu juga tidak muncul ya? Hitam, layarnya hitam, garis. Oke. Sebentar ya. Mungkin ada kesalahan teknis. Kalau ini apakah bisa terlihat? Ya. Oke. Mohon maaf ya. Jadi supaya bisa mendengarkan karya-karya anak-anak, jadi saya ulang lagi dari lagu ya. Ya. Yesus yang selamatkanku.
Min. Oke, untuk yang pesan dan pesan dari Ibu Pendeta Mala, apakah tadi terdengar? Tidak. Oh, tidak juga ya. Oke, kalau begitu kesaksian dari Ibu Pendeta Mala dan juga Matthew akan saya putar. Shalom, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili sebagai wali murid. Izinkan saya untuk boleh mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru-guru sekolah Advent Sinar Kasih Pasuruan yang telah berdedikasi untuk mendidik anak-anak kami untuk bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Kami sangat berterima kasih sebagai orang tua murid karena anak-anak kami telah dijaga dengan sangat baik. Kepada seluruh anak-anak didik, biarlah kalian tetap berpegang pada didikan yang benar seperti kata Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Dan kepada seluruh guru-guru yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah guru-guru senantiasa boleh tetap mencintai, mengasihi anak-anak didik yang kami telah titipkan kepada semua guru-guru yang ada di Sinar Kasih Pasuruan. Biarlah mereka dicintai oleh guru-guru sekalian. Biarlah guru-guru boleh membawa terang kecil kepada anak-anak kami, supaya anak-anak kami bukan hanya bertumbuh secara mental dan jasmani saja, tetapi mereka boleh bertumbuh secara rohani. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati sekolah Sinar Kasih beserta dengan seluruh guru-guru, dan biarlah kasih sukacita Tuhan menjadi bagian Bapak Ibu guru dalam melayani sebagai pengajar-pengajar, pendidik-pendidik yang penuh kasih. Amin. Min. Baik, terima kasih untuk kesan dan pesan yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari perwakilan dari anak tamatan, adik kita Matthew. Shalom, puji dan syukur. Pada hari ini Matthew sudah diberikan sama Tuhan kesehatan sepanjang sekolah di Sinar Kasih. Semoga sekolah Sinar Kasih berkembang selalu, supaya Sinar Kasih berkembang untuk mengajak anak-anak yang lebih banyak, dan supaya anak-anak di sekolah Sinar Kasih lebih berkembang dan lebih banyak. Terima kasih kepada guru-guru yang mendidik kami sepanjang di sekolah Sinar Kasih. Kami bangga mempunyai guru-guru yang mengasihi kami. Doakan kami sepanjang memasuki sekolah dasar. Kami juga berdoa
Semoga sekolah Sinar Kasih semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Matthew yang sudah menyampaikan kesan dan pesan yang memberikan harapan kepada guru-guru supaya menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, kita akan melihat ya, ini kegiatan anak-anak tahun 2021 dan 2022. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Baik, itu adalah kenang-kenangan ya masa anak-anak TK mengikuti kegiatan di sekolah. So, selanjutnya saya akan nanti Mem Arum akan membantu membacakan anak-anak yang akan ditamatkan ya Mem Arum. Iya. Saya akan share screen.
akan bacakan dua Ramadan dari Ananda Petu Petu dan Bapak Pendeta Melwan. Dan juga Ananda, di sini ada Ananda Petu putra dari Bapak Pendeta. Dan juga Nanda Monika Hotmauli Oktaviani, putri dari Bapak Morris Manuntung Buya. Dan inilah ijazah mereka ya, yaitu Matthew dan juga Monica. Terima kasih, Miss. Kami kembalikan kepada Miss Vina. Baik, terima kasih untuk Memarum yang sudah membacakan nama-nama anak-anak tamatan pada tahun 2021 dan 2022. Jadi acara kita, penamatan online kita pada saat ini sudah berakhir dan kita mohon untuk kesediaan Bapak Pendeta Oro untuk membawakan doa untuk anak-anak ini supaya anak-anak ini dapat menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang takut akan Tuhan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya. Bapa kami yang bertahta di surga, terima kasih hari yang indah, hari yang istimewa, khususnya untuk TK Advent Sinar Kasih, boleh merayakan satu hari penamatan online lepas pisah. Biarlah kiranya acara ini akan selalu menjadi kenangan yang indah bagi siswa-siswi yang telah mengikuti semua proses pembelajaran mereka dan mereka siap untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang lebih tinggi di sekolah dasar. Biarlah kiranya Engkau memberkati orang tua daripada kelas tamatan ini, agar mereka sebagaimana mereka harapkan melalui menitipkan anak mereka di Sinar Kasih, TK Sinar Kasih, maka anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam kerohanian, di dalam fisik mental mereka, dan terlebih mereka menjadi anak-anak yang Tuhan boleh berkati. Biar Tuhan memberkati semua orang tua daripada anak-anak didik kami, agar mereka Tuhan berlimpah berkat, sehingga mereka dapat tetap menyokong anak-anaknya untuk masuk ke sekolah dasar, untuk menggapai impian-impian yang telah direncanakan dan diharapkan. Kiranya orang-orang tua anak-anak kelas tamatan ini akan boleh bersyukur dan bersukacita sebab kasih-Mu yang telah menjaga anak mereka melalui para guru di TK Sinar Kasih yang telah dengan sabar, yang telah dengan tekun untuk mengajari mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang bisa menjadi lebih bisa, sehingga ya Tuhan, ketika mereka duduk di kelas sekolah dasar, maka biarlah mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, yang nama Tuhan juga dipermuliakan. Biarlah mereka Tuhan tambahkan hikmat akabul dari surga, kemampuan, talenta yang bertambah-tambah, dan biarlah Tuhan orang-orang tua kelas tamatan ini boleh tetap mempercayakan anak-anak mereka di tahun ajaran baru ini untuk bisa melanjutkan ke SD Sinar Kasih. Dengan begitu Tuhan, rencana Tuhan dalam bentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang diberkati akan tetap terpelihara. Biar Tuhan berkati orang tua anak kami
biarlah mereka menjadi tempat yang pertama nama Tuhan diperkenalkan. Nama Tuhan akan ditinggikan. Dan biarlah melalui sekolah, Tuhan akan berkarya untuk menggunakan para guru, mengajari mereka hal-hal yang menuntun anak-anak ini. Bukan hanya berhasil di dunia, tapi berhasil untuk menggapai kesuksesan. Hidup yang penuh dengan sikap hormat, penurutan, pengendalian diri, dan terbiak Tuhan. Mereka memiliki sebuah kuasa yang besar untuk berbuat yang baik, menjauhkan semua yang jahat yang mempengaruhi mereka. Dan biarlah Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang akan dengan leluasa berbuat yang benar menurut kehendak Tuhan. Karena itu, biarlah sekolah Sinar Kasih menjadi tempat yang tepat untuk anak-anak ini. Dididik di dalam kebenaran, agar kuasa kejahatan tidak menguasai mereka, dan hidup kekal menjadi bagian anak kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk para guru, berkat-Mu untuk para sekolah yang juga ikut serta dalam memikirkan kemajuan anak ini. Berkati dewan sekolah agar melalui mereka Tuhan, hal-hal yang luar biasa boleh akan lebih terjadi lagi. Khusus untuk ajaran baru ini ya Tuhan, izinkanlah Engkau mengirimkan TK, anak-anak TK untuk ajaran baru ini dengan jumlah yang besar, supaya makin banyak daripada mereka yang akan dipersiapkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang menyertai kami saat ini. Biarlah berkat-Mu akan menjadi bagian kami juga di tahun ajaran baru dan seterusnya. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya ucapkan selamat untuk Matthew dan Monica. Selanjutnya kalian akan masuk ke sekolah dasar, ya. Lebih rajin lagi belajar, ya. Oke. Jangan keluar dulu, boleh mungkin ada yang pakai masker ya kayak saya, dilepas dulu. Kemudian yang kameranya mati boleh dinyalakan, kita akan foto bersama-sama. Ininya Oke, ya siap semua ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu juga boleh mengucapkan selamat untuk anak-anak kita. Selamat. Selamat ya Matthew. Selamat kelas tamatan tahun ini. Yang satu lagi Monica ya sudah berkembang sangat baik ya. Matthew, Monica sudah mulai. Ya. Terima kasih Tuhan berkati. Amin. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Mala. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Pak Pendeta. Terima kasih semuanya yang hadir. Terima kasih untuk orang tua murid. Terima kasih.